Awal cerita dimulai pada tahun 1999 di Jalan Yugej. Saat satu keluarga di dalam mobil sedang melintasi jalanan gelap. Di dalam mobil sang anak terlihat gembira. Namun tiba-tiba mobil itu mengalami kecelakaan dan terbalik. 도와주세요. 도와주세요. Dan saat membuka mata, anak itu sudah berada di rumah bersama orang tuanya yang sedang menonton televisi. Namun dia heran, saat menonton berita kebakaran, kedua orang tuanya itu malah tertawa terbahak-bahak. Dia pun memancing ibunya dengan meminta kue kenari. Saat si ibu akan membuat kue kenari, anak itu yakin kalau dia bukan ibunya, karena ibunya pasti tahu kalau anaknya alergi pada kue kenari yang terbuat dari kacang. Karena ketakutan si anak lari dan sembunyi di sebuah kamar sambil menutup matanya dengan tangan. Namun saat mengintip dia melihat sosok pria tampan membawa payung merah mendatanginya, dan bertanya tentang sebuah nama yaitu Putri. Pria itu mengeluarkan cahaya dari tangannya yang dihisap si anak. Setelah itu si pria menyadari bahwa anak itu bukan Putri. Kemudian si pria berkata pada si anak untuk melupakan kejadian sebelumnya. Seketika si anak kembali ke tempat kejadian kecelakaan, si anak kaget karena jasad kedua orang tuanya menghilang. Dia menangis sambil meminta polisi mencari orang tuanya. 21 tahun telah berlalu sang anak yang bernama Ji-ah telah tumbuh dewasa dan bekerja menjadi sebuah sutradara perusahaan TV cerita urban. Ji-ah bersama temannya akan menghadiri pesta pernikahan, dan di sisi lain si pria berpayung merah juga menghadiri pernikahan seekor rubah di ruangan sebelah. Pria ini bernama Leon, rupanya kedatangan Leon di sana adalah untuk menangkap rubah itu, karena si rubah telah banyak memangsa hati manusia. 내 말 잘 들어. Saat akan keluar dari gedung itu, Ji-ah melihat Leon dengan penasaran karena merasa mengenalnya. Kemudian teman Ji-ah menghampiri dan memberikan informasi tentang kejadian di ruangan sebelah. Karena merasa penasaran, Ji-ah pun mendatangi ruangan itu. Dia melihat sebuah gaun pengantin yang tergeletak di lantai. Saat sedang menyelidiki gaun itu, Ji-ah menemukan beberapa helai bulu. Karena ingin tahu tentang segalanya, Ji-ah membawa bulu itu ke laboratorium. 아파트 단지에서 잡혔고 휴전선 넘어 개성까지 월북한 놈. 토종용은 멸종됐잖아요. Setelah diselidiki, ternyata bulu itu adalah bulu rubah asli Korea. Ji-ah semakin penasaran dengan apa yang terjadi di kasus pernikahan itu. Dia dan teman-temannya menyelidiki CCTV dan menemukan keanehan dengan kedatangan si pria berpayung merah. Tak lama kemudian dia mendapat informasi dari seorang pemuda yang mengaku pelajar. Karena melihat penampilan informan itu, Ji-ah tidak langsung percaya dan bergegas untuk pergi. Namun saat hendak berdiri, si informan mengucapkan kata Yugej dan berkata bahwa dia melihat kejadian itu. Di sisi lain Leon mendatangi sebuah kantor imigrasi alam baka. Di sana ada seorang perempuan yang mengendalikan kematian manusia. Semua orang memanggilnya nenek. Leon sedikit marah pada si nenek. Karena sudah lebih dari 600 tahun dia harus memburu para siluman yang berperilaku jahat di bumi. Namun si nenek malah memperlihatkan bukti perjanjian dia dan Leon yang berisi tentang perburuan itu jika Leon ingin cinta pertamanya berreinkarnasi. Si nenek membuat sebuah pilihan, jika Leon ingin berhenti maka perjanjian itu akan batal dan si nenek akan membakarnya. Sedikit informasi, Leon adalah siluman rubah ekor 9 yang sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Dia adalah dewa gunung yang sedang dihukum karena mencintai seorang manusia. Dan sampai sekarang dia mencari cinta pertamanya itu berreinkarnasi. Kemudian scene berganti pada pria yang bekerja di laboratorium. Ternyata dia adalah pengikut Leon yang sama-sama seekor siluman rubah dan bernama Shinju. Shinju mencoba menghubungi Leon karena ingin memberitahukan tentang seorang sutradara yang sedang menyelidikinya. Malam pun tiba. Rupanya si informan memberitahukan Ji-ah untuk datang ke halte bus sendirian jika ingin melihat Leon. Saat duduk di halte, dia berdampingan dengan seorang gadis berseragam sekolah dan seorang kakek yang sedang mabuk berat.
Dan saat Ji Ah akan naik tiba-tiba si kakek yang sedang mabuk menghampirinya dan berpura-pura terjatuh. Saat Ji Ah mencoba menolong si kakek, bis yang akan dia naiki melaju, dan benar saja Ji Ah melihat Leon berada di dalam bis. Ji Ah kaget namun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia malah mengantar kakek itu untuk pulang dengan cara menggendongnya. Si kakek meminta Ji Ah mengantarnya sampai ke pohon besar yang ada di depannya. Akhirnya sampailah mereka di sebuah pohon. Si kakek memberitahu Ji Ah jangan meminta imbalan karena dia sudah memberinya. Ji Ah merasa kebingungan dengan sikap kakek. Lalu sebuah taksi lewat dan Ji Ah menghentikannya. Ji Ah meminta pada supir taksi untuk mengikuti rute bis yang dia temui tadi. Singkat cerita, bis itu mengalami kecelakaan, dan Ji Ah tiba di sana dengan perasaan takut dan teringat kembali kecelakaan yang menimpanya dulu. Ji Ah kemudian masuk dan melihat satu persatu korban kecelakaan. Saat melihat gadis yang sebelumnya duduk di halte bersamanya, Ji Ah kaget karena gadis itu terbangun dan masih hidup. Singkat cerita, mereka sudah berada di rumah sakit untuk mengobati gadis itu. Ji Ah menanyakan keberadaan Leon dan gadis itu bilang bahwa Leon akan datang untuk membunuhnya. Malam pun tiba, di rumah sakit si gadis korban yang sedang tertidur kedatangan seseorang yang membuat dia terbangun dan berteriak. Atas kejadian itu Ji Ah pun datang dan meminta si gadis menceritakan kejadian. Namun gadis itu nampak ketakutan dan meminta Ji Ah membawanya pulang. Ji Ah membawa si gadis pulang ke rumahnya. Saat tertidur di sofa, Ji Ah dikagetkan karena si gadis tepat berada di depannya. Ternyata dia adalah Lirang, siluman rubah setengah manusia. Saat kejadian itu tiba-tiba Leon datang. Dan betapa kagetnya saat Ji Ah tahu bahwa mereka adalah adik kakak. Singkat cerita, Leon pulang ke apartemennya dengan disuguhkan sebuah video yang sedang diputar. Video itu memperlihatkan Leon dan Lirang yang sedang bertempur di rumah Ji Ah. Ji Ah sedang menunggu Leon di balkon apartemen yang tinggi. Ji Ah memperlihatkan sebuah flash disk yang berisi file asli video itu. Saat Leon mendekati tiba-tiba Ji Ah menjatuhkan diri ke bawah. Seketika Leon pun turun menangkapnya. Dari situlah Ji Ah menyadari bahwa Leon bukanlah manusia. Dengan posisi berpelukan Ji Ah menyuntikkan obat bius pada Leon. Scene berganti pada zaman 1000 tahun yang lalu. Leon yang masih seorang dewa gunung berdiri didampingi seekor harimau besar. Di sanalah awal mula Leon bertemu dengan cinta pertamanya yang seorang manusia. Gadis itu bernama Putri. Dia mati terbunuh dan itulah yang membuat Leon murka. Saat akan menyeberang sungai kematian, Leon menyalahgunakan kekuatannya. Dia membekukan sungai itu sehingga perahu yang Putri naiki terhenti. Dia meminta Putri untuk terlahir kembali dan Leon akan menunggunya. Kemudian Leon memberikan manik rubahnya pada Putri dengan cara memasukkan ke dalam mulutnya. Di sana si nenek merasa sangat marah. Dan dari sanalah awal mulanya Leon dihukum. Kembali ke tahun 2020, Leon tersadar dari pingsannya. Dia tak mengerti mengapa Ji Ah melakukan ini. Di sana Ji Ah ingin mengetahui kejadian 21 tahun yang lalu, dan menanyakan keberadaan orang tuanya yang hilang. Namun Leon menolaknya, dia merasa itu tak penting. Mendengar itu, Ji Ah berjanji takkan membongkar siapa Leon sebenarnya, dan meminta balasan atas janji yang Ji Ah berikan. Ji Ah pun pergi dengan sebelumnya mencelupkan flash disk tersebut ke dalam cangkir teh dan berkata agar Leon membalas kebaikannya. Karena Ji Ah tahu seekor Guminho akan membalas setiap kebaikan yang dia terima, begitupun sebaliknya. Karena Leon menghormati aturan kaumnya, dia pun mau membantu mencari orang tua Ji Ah. Leon pergi menemui si nenek di kantor imigrasi alam baka. Di sana sedang ada para roh yang meninggal dalam kecelakaan bis Ugage. Para roh itu sedang diberi pengarahan oleh suami si nenek. Dia memberitahukan bagaimana keadaan di alam baka selanjutnya. Selagi suami nenek memberikan pengarahan, Leon berbincang dengan nenek. Dia bertanya apakah Putri berreinkarnasi. Si nenek pun terdiam seolah membenarkan. Namun dia berkata agar Leon jangan mencarinya karena takutnya akan mengembalikan takdir Leon yang dulu. Namun Leon tidak peduli. Di kantor Ji Ah mendapat telepon dari Leon. Leon meminta Ji Ah untuk mengirim pesan tentang tanggal lahir orang tuanya. Setelah pesan dibalas, Leon meminta Ji Ah untuk bertemu di restoran rumah siput. Pemilik restoran itu rupanya sama-sama siluman yang merupakan teman baik Leon. Saat mereka bertemu,
Leon mengatakan bahwa daftar nama orang tua Ji-ah tidak ada dalam daftar kematian, dan mungkin saja mereka masih hidup. Saat itu Ji-ah bertekad akan mencari orang tuanya meskipun orang-orang tidak mempercayainya. Sambil makan, Ji-ah bertanya tentang keadaan siluman rubah di dunia ini. Leon pun menceritakan sedikitnya tentang mereka. Di sini Ji-ah meminta maaf pada Leon soal kejadian obat bius. Dia juga bertanya apakah ada siluman lain di sekitarnya. Leon mengajaknya ke suatu tempat dan menyuruh Ji-ah untuk memancingnya dengan menjatuhkan beberapa koin. Suatu hari di sebuah lautan, sekelompok nelayan sedang mencari ikan di kapal. Namun saat mereka menangkap ikan ada sesuatu yang terjaring di jaring mereka, yaitu sebuah kepala tengkorak. Saat melapor pada kepala nelayan, dia meminta untuk memberi penghormatan agar mereka tidak mengalami kesialan. Ketika polisi mengevakuasinya, terlihat ada seorang gadis yang histeris. Ji-ah pun tertarik dengan penemuan itu untuk acara stasiun televisinya. Lalu menemui detektif guna menggali informasi. Ternyata tengkorak itu adalah tengkorak seorang nelayan, yang beberapa tahun lalu dinyatakan hilang oleh 3 temannya karena kapalnya terbalik. Dan 3 temannya itu beberapa minggu harus terombang-ambing di lautan. Ternyata gadis yang histeris tadi adalah anaknya. Di sana ada Lirang menghampiri gadis itu, yang sepertinya ada tujuan tertentu. Masih di pelabuhan, Leon berhasil menemukan Lirang. Leon meminta agar adiknya itu berhenti menyimpan dendam padanya. Namun Lirang malah membahas keberadaan cinta pertama Leon, yang saat ini telah berreinkarnasi. Dia juga mengingatkan Leon yang dulu rela meninggalkan Lirang dan turun gunung demi perempuan itu. Selain itu dia memberitahukan bahwa Ji-ah tak lama lagi akan mati. Singkat cerita, Leon ikut pergi bersama Ji-ah ke sebuah pulau untuk mewawancarai si gadis tentang kematian ayahnya itu. Ternyata Leon ikut karena khawatir dengan apa yang dikatakan Lirang terbukti. Sampai di pulau, mereka menemui anak korban. Gadis itu bernama Mochi. Di sana Mochi memberitahukan kronologis kejadian yang menimpa ayahnya. Setelah itu Mochi menyuruh mereka menginap di rumahnya. Siang hari Ji-ah pergi mencari informasi dengan menanyakan pada penduduk pulau. Namun para penduduk tidak ada satupun yang mau membuka mulut tentang kejadian itu. Melihat itu, Leon mengajak Ji-ah ke sebuah hutan, karena baginya bukan hanya manusia yang memiliki mata dan mulut. Di dalam hutan, Leon merasakan bahwa hutan itu adalah hutan mati. Namun saat itu roh penunggu pohon datang memberi salam pada Leon. Leon menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada pulau ini. Roh itu mengatakan bahwa dahulu sesuatu yang jahat datang bersama badai. Namun roh itu tidak bisa melawan karena terlalu lemah. Mereka kembali mencari informasi dan kali ini mereka berada di sebuah tempat yang Ji-ah rasa tempat itu tidak asing baginya. Ternyata tempat itu pernah dikunjungi orang tuanya. Dari sana Ji-ah menjadi penasaran mengapa orang tuanya bisa datang ke pulau ini. Di malam hari, Leon merasa kesal karena selimut yang dia pakai untuk tidur terasa bau, dan itu membuat Ji-ah tertawa. Leon yang melihatnya tertawa teringat pada cinta pertamanya yang sangat mirip dengan Ji-ah. Sampai akhirnya saat Ji-ah tertidur, Leon mengeluarkan cahaya dari tangannya untuk mengetes kembali manik rubahnya dan hasilnya tetap sama. Keesokan harinya, teman-teman dari ayah Mochi yang dulu satu kapal telah tewas secara mengenaskan. Saat Ji-ah dan Leon menyelidiki kematian tersebut, Leon yang memiliki penciuman yang tajam selalu mencium bau amis dan bau selimut yang dia pakai saat tidur. Dari sana Leon dan Ji-ah mengetahui bahwa kematian para korban disebabkan oleh Mochi yang mendapat informasi dari Lirang bahwa para korban adalah pembunuh ayahnya. Sehingga mereka disantet oleh Mochi atas bantuan dukun. Lirang pergi ke sebuah sumur tempat dikurungnya iblis ular yang pernah dilumpuhkan Leon. Iblis itu bernama Imogi.
Lirang ingin membangkitkan Imogi dan bekerja sama dengan dukun tadi untuk membalaskan dendamnya terhadap Leon. Singkat cerita, Lirang mencoba merayu Jia dengan mengatakan bahwa dia bisa menemukan orang tuanya. Namun karena Jia sangat pintar, Jia menolaknya. Saat Leon datang, Jia mengatakan pada Leon untuk segera pergi dari pulau itu, karena adiknya sepertinya merencanakan sesuatu. Namun Leon menolak karena itulah yang dia tunggu. 그거 기다리는 중이야, 나. Di restoran pengantin siput, Shinju melihat Yuri dan terpesona dengan kecantikan Yuri. Shinju mengikuti Yuri yang hendak masuk ke salah satu ruangan staf. Yuri yang terpergok lalu mendekati Shinju untuk memperkenalkan diri. Kemudian menodongkan pistol dan mengambil kalungnya. Dari kejadian ini, Shinju langsung memberitahu Leon dan meminta Leon untuk datang mengambil kembali kalungnya, karena tanpa kalung itu Shinju tidak bisa berbicara dengan para binatang. Namun Leon menyuruh Shinju untuk mengambil kalungnya sendiri. Singkat cerita, Leon menyerang Lirang di sebuah hutan, dan Leon menyuruh Jia untuk segera pergi meninggalkan mereka karena Lirang mencoba ingin menangkap Jia. Jia yang sudah kabur sepertinya tersesat. Dia melihat sebuah gubuk dan menanyakan arah pada dukun yang tinggal di gubuk itu. Jia juga menanyakan tentang orang tuanya yang pernah datang ke pulau itu. Si dukun meminta Jia minum teh sambil bercerita. Jia tidak percaya begitu saja dengan ucapan si dukun karena begitu janggal untuknya. Saat mencoba pergi kaki Jia tertahan, rupanya si dukun telah menyalakan dupa agar Jia terkena sihir dan tidak bisa keluar dari sana. Kembali ke pertempuran Leon dan Lirang, di tengah pertempuran, Lirang tertawa, rupanya Lirang sedang mengulur waktu agar Jia bisa terperangkap oleh si dukun. Lirang dan si dukun merencanakan kebangkitan Imogi dengan cara menumbalkan Jia. Itulah rencana Lirang sejak awal dan memancing Jia untuk pergi ke pulau ini. Malam pun tiba, Leon masih mencari keberadaan Jia namun terhalang oleh kegelapan. Sebagai mantan Dewa Gunung, dia mencoba meminta para penghuni hutan untuk membantunya. Di sana Jia yang sudah terikat akan ditumbalkan oleh si dukun berada tepat di depan sebuah sumur. Beruntung Leon tidak terlambat datang dan mencoba untuk menghentikan si dukun. Namun saat hendak mendekati, langkah Leon terhalang oleh sesuatu di sekelilingnya yang diberi mantra oleh si dukun. Saat melihat Jia kesakitan karena tangannya tersayat pisau, Leon marah dan mengendalikan cuaca hingga turunlah hujan. Kemudian si dukun mati dengan tersambar petir. Hingga akhirnya Jia pun bisa terselamatkan. Namun siapa sangka ternyata darah Jia yang menetes di sumur telah membangkitkan Imogi. Dan malam itu terdengar suara tangisan bayi di pinggir pantai. Lirang membawa bayi itu dan memberikannya pada seseorang. Keesokan harinya, Jia memberitahu Leon bahwa penduduk desa tiba-tiba menghilang. Leon yang sudah pulang ke kota bertemu Lirang di toko es krim. Leon meminta Lirang memberitahukan keberadaan para penduduk pulau yang menghilang. Namun Lirang menolaknya. Dia malah membicarakan Imogi yang telah lahir di pulau itu, dan kali ini Jia akan memiliki takdir yang sama seperti dulu. Akhirnya mereka berdebat sampai berada di sebuah atap bangunan. Di sana Lirang mengingatkan Leon bahwa dia akan selalu mengutuk Leon, karena dia merasa sakit hati atas tindakan Leon yang menelantarkannya. Sekilas info bahwa saat Leon turun gunung para penduduk desa membakar hutan mereka. Lirang yang merasa ditinggalkan akhirnya marah dan pergi ke desa untuk membunuh setiap orang. Namun saat itu, Leon datang untuk menghukum Lirang atas perintah Dewa Akhirat. Di sanalah Lirang menjadi salah paham dan selalu menyalahkan Leon. Dan saat ini Lirang meminta Leon untuk mengulang kejadian saat Leon menusuknya, jika ingin menghentikan kejahatan yang Lirang lakukan.
Namun Leon merasa bahwa Lirang bersikap kekanak-kanakan. Singkat cerita, Leon sudah berada di kantor imigrasi Alam Baka. Dia siap menghadapi hukuman karena telah membunuh seorang manusia. Namun saat itu, Jia menghubungi dan memintanya bertemu. Si nenek pun mengizinkan Leon keluar hanya sampai tengah malam. Leon bertemu Jia di rumahnya. Dia membawakan daun mukot karena di balik kisah daun itu memiliki kesamaan dengan Jia. Rupanya Jia mengundang Leon karena ingin mengucapkan terima kasih pada Leon yang telah menyelamatkannya. 제대로 한번 살아봐. Scene berganti saat Lirang mengunjungi seseorang. Dia adalah orang yang telah menerima bayi dari Lirang. Kembali ke Leon, kali ini Leon sedang mengantar Jia yang hendak pergi ke rumah duka ibunya Serum. Leon merasa khawatir, karena tanpa sepengetahuan Jia dia akan menjalani hukuman dari si nenek. Sehingga dia memberikan sebuah kantung jimat berisi kacang merah untuk Jia bawa. Di sanalah mereka berpisah. Leon kembali ke kantor imigrasi Alam Baka. Si nenek meminta Leon menjalani hukuman selama sepekan di neraka pertama dan dalam keadaan Leon sebagai manusia. Di klinik hewan saat Shinju sedang mencari tahu tentang Yuri, tiba-tiba Yuri datang dan hendak merayu Shinju. Namun saat Shinju melihat luka di badan Yuri, Shinju langsung mengetahui bahwa luka itu adalah luka bekas penyiksaan. Dan saat Shinju menanyakannya, Yuri tersinggung hingga mengatakan bahwa dia takkan mengembalikan kalung milik Shinju. Di rumah duka, Jia bertemu dengan Lirang yang sengaja menunggunya. Dia ingin memberitahu Jia kejadian saat Leon turun gunung, dan mengira bahwa Jia adalah reinkarnasi kekasihnya sehingga Leon rela membunuh dukun meskipun dia harus dihukum. Sebelum pergi, Lirang mengambil kesempatan untuk menghilangkan jimat pemberian Leon. Jia mencoba menghubungi Leon untuk menanyakan keadaannya, namun tidak berhasil. Saat Jia hendak pulang, dua roh anak kakak beradik dengan sepatu yang tertukar mengikuti Jia. Di perjalanan, mereka mencekik Jia hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain Leon yang sedang menjalani hukuman merasakan bahwa jimat Jia telah menghilang. Leon merasa khawatir dan segera memanggil si nenek untuk melepaskannya. 할멈! 아 이거 좀 풀어줘! Si nenek pun datang. Di sana Leon meminta nenek untuk membawanya ke tempat hukuman level 10 agar hukumannya bisa tuntas dalam 1 hari. Jia tersadar dan sudah berada di rumahnya. Seketika keadaan menjadi gelap dan terdengar suara tawa seorang anak. Karena sangat ketakutan, Jia pun pergi keluar. Di sana hantu bocil masih mengejarnya. Jia memasuki sebuah gedung dan lari ke atap gedung itu. Di saat yang bersamaan, Leon akan menjalani hukuman terberatnya. Dia harus berjalan melewati jembatan dengan selamat. Jika tidak, Leon tidak bisa kembali ke dunia. Saat melangkahkan kakinya, pisau-pisau langsung bertebaran menyerang Leon. Beberapa pisau menyayat tubuhnya namun tidak membuat Leon putus asa. Ketika baru sampai di pertengahan jembatan, Leon sudah sangat terluka parah, sehingga dia tak sadarkan diri. Sementara di atap gedung, Jia dikagetkan dengan rombongan bocil yang mendekatinya. Dia bingung karena jalan keluar satu-satunya adalah harus melompat. Kembali ke Leon, dia kembali sadar karena ingin menyelamatkan cinta sejatinya. Di sana Leon rela merangkak demi mencapai ujung jembatan. Dan akhirnya dia berhasil, sehingga saat Jia melompat dari atap gedung, Leon berhasil menyelamatkan Jia. Jia melihat Leon tak sadarkan diri dengan penuh luka. Dia menangis, dan saat air mata Jia membasahi tubuh Leon, keajaiban pun datang. Di sanalah Leon menyadari bahwa Jia adalah reinkarnasi dari putri. Singkat cerita, Jia membawa Leon ke rumah. Dia merawat Leon dan membalut luka-lukanya. Di pagi hari, Shinju datang karena mengkhawatirkan Leon. Namun saat melihat Jia di samping Leon, Shinju merasa senang. Shinju lalu memberi salam dan memperkenalkan diri.
Scene berganti ke rumah mewah tempat tinggal si bayi. Rupanya bayi itulah yang disebut Imogi. Imogi tumbuh dengan cepat dan belajar kehidupan manusia dengan cepat juga. Si pria pemilik rumah menyewa pengasuh dengan bayaran yang mahal. Pengasuh itu rupanya akan dijadikan tumbal untuk makanan si Imogi. Setelah mengetahui Ji-ah reinkarnasinya putri, Leon sangat senang, dan sepertinya Ji-ah juga memiliki perasaan yang sama. Di perjalanan, Lirang menyuruh Yuri menghentikan mobilnya karena mendengar teriakan seekor anjing. Rupanya saat itu si anjing sedang disiksa oleh para pemuda. Lirang menolongnya dan memberi mereka pelajaran. 나 백수라 시간 되게 많거든. Si anjing mengikuti Lirang, namun Lirang mengabaikannya, yang akhirnya Yurilah yang membawa si anjing pulang ke klinik Shinju untuk diobati. Di sana Yuri terpaksa memberikan kalung Shinju karena tanpa kalung itu Shinju tidak bisa memeriksa si anjing. Yuri merasa kagum melihat Shinju yang sedang mengobati anjing. Keesokan harinya di kantor, Ji-ah dan teman-temannya bertemu presdir dari perusahaan tersebut. Ternyata sang presdir adalah orang yang telah mengasuh Imogi. Di hari yang sama, Leon mengajak Ji-ah pergi ke suatu tempat. Dia mendapat informasi dari seseorang mengenai orang tua Ji-ah. Sampailah mereka di tujuan, yaitu di sebuah desa tradisional Korea. Ji-ah malah mampir ke sebuah toko yang menyewakan baju hanbok, sehingga membuat Leon mencarinya. Saat Leon melihat penampilan Ji-ah, dia langsung teringat akan kenangan terindah bersama putri. Ji-ah menyadari itu, sehingga Ji-ah meminta Leon untuk mencintai dirinya dengan keadaan sekarang. Leon pun tersenyum sebagai tanda menyetujuinya. Mereka lalu berjalan-jalan sambil mencari informasi. Leon mencari keberadaan gubernur, yaitu salah satu dari 4 roh gunung yang pernah menguasai Korea. Dia akan mengetahui keberadaan orang tua Ji-ah. Di saat yang bersamaan, Lirang sedang bersama si peramal untuk meminta kacamata ajaib, namun si peramal meminta imbalan dengan sesuatu yang paling berharga dari Lirang. 제일 귀한 물건? Scene berganti saat Leon dan Ji-ah tiba di kediaman gubernur. Di sana gubernur menantang Leon untuk bertarung. Pertarungan pun diakhiri dengan kekalahan gubernur. Ji-ah merasa heran, rupanya gubernur adalah sahabat baik dari Leon. Di sana Leon menanyakan tentang kecelakaan orang tua Ji-ah. Gubernur hanya bisa memberi petunjuk bahwa kecelakaan itu dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria yang memiliki tanda di dahinya. Dan yang sebenarnya adalah Ji-ah lah yang menjadi incarannya. 죄인을 뜻하는 문신? Di saat itu Lirang menghubungi Leon. Lirang meminta Leon untuk mendatangi peramal. Leon merencanakan sesuatu untuk bisa menemukan pria yang memiliki tanda di dahi. Sebelum masuk Leon memberi mantra dan menuliskan kata di sepatunya. 왜 씹어? 넌 그 수트 나 안 어울려? Di dalam tanpa basa-basi peramal langsung mengecek Leon dan mengatakan bahwa Leonlah sesuatu yang berharga bagi Lirang. 형제. 누가 봐도 이 가짜 수염 붙인 이 사기꾼이 Lalu memberikan kacamata ajaib itu pada Lirang. Lirang pun pergi dengan memakai sepatu Leon karena sepatunya menghilang. Leon merasa rencananya berhasil. Ketika mereka hendak pergi, Leon langsung dimasukkan ke dalam kantong ajaib karena telah menjadi milik si peramal. Ji-ah merasa kebingungan apakah dia harus menyelamatkan Leon terlebih dulu atau membuntuti Lirang. Ji-ah akhirnya meminta peramal untuk mengembalikan Leon. Namun peramal itu meminta hal serupa yang dia minta pada Lirang. Ji-ah memikirkan setiap benda berharga yang akan dia bawa ke peramal. Saat kembali ke desa tradisional Korea, pintu gerbang depan sudah terkunci.
여기야! Di sana gubernur yang mendengar teriakan Ji-ah membukakan pintu untuk Ji-ah. Akhirnya Ji-ah sampai di gubuk peramal tepat waktu. Saat memberikan mainan musik miliknya, peramal meminta hal lain karena mainan itu tidak cukup berharga. Rupanya peramal mengetahui bahwa Ji-ah memiliki manik rubah dan memintanya untuk ditukar. Ji-ah yang tidak mengetahui tentang manik rubah pun menyetujuinya. Leon kembali tanpa tahu bahwa Ji-ah telah menukar manik rubahnya. Ji-ah tidak menyesal meskipun dia telah gagal menemukan orang yang menjadi petunjuk akhir dari keberadaan orang tuanya. Di sisi lain Lirang telah sampai di rumah Presdir, dia kebingungan karena tiba-tiba berada di sana. Ternyata penyebabnya adalah mantra yang diberikan Leon. Malam itu Leon menemui nenek dan meminta penjelasan tentang Imogi yang terlahir kembali. Si nenek mengatakan bahwa Imogi sedang bersembunyi di suatu tempat dan dia bangkit akibat Ji-ah. Sehingga si nenek meminta Leon untuk tidak terobsesi pada Ji-ah, karena akan menimbulkan malapetaka. Masih di malam ini, Ji-ah bermimpi sedang berada di sebuah kamar yang terdapat seorang anak yang memiliki sisik di mukanya. Ji-ah terbangun dan kaget saat melihat lehernya juga memiliki sisik yang sama. Di kantor imigrasi, nenek mengatakan bahwa Ji-ah memiliki sebagian dari jiwa Imogi karena Ji-ah telah kehilangan manik rubah yang Leon simpan di tubuhnya. Sekeras apapun Leon menjaganya, dia tidak akan berhasil karena itu sudah menjadi takdir Ji-ah sejak awal. Leon pun langsung kembali ke rumah Ji-ah. Dia bermaksud untuk tinggal di rumahnya karena khawatir dengan apa yang dikatakan si nenek. Di saat yang bersamaan, Lirang sedang melamun hendak tertabrak motor. Untungnya seorang anak menyelamatkannya. Si anak menemukan kacamata ajaib yang terjatuh saat tadi. Keesokan harinya, Leon sengaja ingin membuatkan Ji-ah sarapan. Namun semua yang dilakukan gagal, yang akhirnya dia memanggil Shinju untuk membantunya. Ji-ah yang baru saja terbangun merasa senang karena mengira Leon membuatkan sarapan untuknya. 이걸 다 혼자 만든 거야? 먹자. 그래, 먹자. Namun tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan Shinju yang sedang mencari sabun lantai. Ji-ah pergi ke kantor dengan diantar Leon. Ji-ah heran karena Leon berpakaian rapi seperti seorang direktur. Sampai di kantor, Ji-ah kembali dibuat bingung karena para pegawai memberikan penghormatan selamat datang pada Leon. Leon telah menghipnotis mereka agar bisa dengan mudah menjaga Ji-ah di kantornya. Di rumah Presdir, saat ini kedatangan pengasuh baru Imogi. Seperti biasa Presdir meminta pengasuh untuk memberi Imogi makan. Presdir merasa senang karena hari ini adalah hari di mana Imogi telah tumbuh dewasa. Di kantor, Ji-ah menyelidiki tentang manusia yang memiliki tanda di dahinya. Di sisi lain Shinju diminta Leon untuk mengawasi Lirang yang saat itu baru sadar bahwa kacamata ajaibnya hilang. Dia meminta seseorang mencarikan kacamata itu. 꼬마야, 괜찮아? 그렇게 늘었대요? Saat sedang menunggu seseorang, Shinju kaget karena orang yang Lirang tunggu adalah Yuri. Di sana Yuri memberitahu Lirang bahwa kacamata itu diambil oleh seorang anak. Lalu tiba-tiba Shinju dikagetkan dengan kemunculan Lirang yang memergokinya. Saat itu Shinju dipukul habis-habisan oleh Lirang. 새끼가 나랑 지금 20곡에 하나. Kemudian Lirang mengirimkan foto Shinju pada Leon yang saat ini sedang bersama teman Ji-ah. Leon pun bergegas pergi menemui Lirang. Di sana Lirang memperdebatkan tentang Shinju yang membuntutinya. Leon beralasan bahwa semua itu karena Lirang sudah berurusan dengan Imogi. Lirang mengatakan bahwa dia menginginkan kebangkitan Imogi. Dia ingin kejadian yang menimpa Leon dulu dapat terulang kembali. Saat itu Yuri menghubungi Lirang yang telah menemukan si anak yang mengambil kacamatanya. Lirang pun pergi meninggalkan Leon. Dan Leon berhasil menemukan Shinju. Di sebuah taman, Lirang mencoba mengambil kacamata itu dengan kasar, hingga membuat si anak menangis. Namun saat itu Lirang melihat si anak berubah menjadi anjing peliharaannya di masa lampau melalui kacamatanya. Akhirnya Lirang mengajak anak itu untuk makan. Di malam hari,
Jia dan teman-teman memenuhi undangan makan malam di rumah Presdir. Saat menunggu kedatangan Presdir, di ruang tamu terlihat pohon ceplukan yang membuat kepala tim kagum. Namun saat itu Presdir datang dan meminta untuk tidak menyentuh pohon itu. Presdir mengatakan bahwa selain dilarang memasuki lantai 2, dilarang menyentuh ceplukan adalah peraturan di rumahnya. Presdir akhirnya menjamu mereka. 내가 면접 볼 때 정확히 알아보고 그냥 딴 데 못 가게 잡았지, 어? 청심환도 한 잔 자요. 그렇게 중모장을 했겠다. 워크숍 같이 갔었나? 예. Di sana Jia meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Jia mendengar suara ketukan yang memancingnya pergi ke lantai 2. Rupanya si Imogi lah yang melakukan itu. Jia ingin mengurungkan niatnya, namun saat itu dia menginjak sebuah kuku palsu. Karena penasaran, Jia akhirnya mendekati sebuah ruangan di mana asal suara itu terdengar. 바람 소리겠지. 창문을 열어놨더니. Mereka pun melanjutkan makan di jamuan penutup. Jia melihat sekeliling, namun tidak ada tanda-tanda orang yang memakai kuku palsu. Keesokan harinya, Leon sedang memilih sepatu untuk Jia. Dia mendapat telepon dari Lirang yang mengatakan bahwa dia akan memberikan kacamata ajaib pada Jia. Leon pun lari menemui Jia. Dia tidak mau Jia melihat kehidupan di masa lalunya. Namun saat itu terlambat, Jia sudah memakai kacamata itu. Dia menjelaskan apa yang dia lihat di dalam cermin, di mana saat dulu Jia adalah seorang putri kaisar yang sedang diasingkan. Namun saat itu dia mendapat kabar bahwa ayahnya tengah sekarat, sehingga dia terpaksa kembali ke istana. Di dalam istana, ayahnya telah dirasuki Imogi dan menceritakan mengapa putri diasingkan. 니놈이 아버님의 몸을 빼앗고 날 알아봐 주는 건 바로 너 하나뿐이로구나. Kaisar mengorbankan tubuhnya untuk melindungi putri yang seharusnya menjadi tumbal. Lalu saat itu si Imogi meminta putri membawa Leon agar tubuh ayahnya bisa selamat. Dia menyetujuinya, dengan syarat Imogi harus meninggalkan tubuh ayahnya dan ikut bersama putri ke dalam hutan, karena Leon tidak bisa meninggalkan hutan dengan mudah. Di sanalah Imogi memasuki tubuh putri. Di hutan, Leon sudah mengetahui bahwa putri kerasukan Imogi, sehingga membuatnya harus bertarung dengan kekasihnya sendiri dan berakhir dengan kematian putri di tangan Leon. Dari sana Jia berpikir bahwa Leon saat ini mendekati Jia hanya untuk memanfaatkannya sebagai persembahan agar bisa menemukan Imogi. Leon tidak mengelaknya, dia malah mengatakan kata-kata yang melukai perasaan Jia agar Jia bisa menjauh darinya. Leon menunggu Lirang di restoran pengantin siput. Di sana Leon meminta Lirang memberitahu keberadaan Imogi. Leon sedih mengapa Lirang sampai melakukan hal sejauh ini. Padahal dulu banyak sekali kenangan indah yang mereka lalui bersama. Leon memperingatkan Lirang bahwa kali ini dia takkan membiarkan Lirang untuk menang. Leon juga meminta maaf atas kesalahannya dulu. Dia berpikir bahwa jika dia tidak menyelamatkan Lirang waktu kecil, mungkin saat ini mereka tidak akan menjadi saudara. Keesokan harinya, Jia teringat Leon yang selalu menunggunya. Padahal saat itu pun Leon masih memperhatikan Jia secara diam-diam. Suatu hari di rumah Presdir, sang Presdir merasa kesakitan kemudian dia mengambil satu buah ceplukan untuk dia hisap. Rupanya ceplukan itu berisi jiwa-jiwa manusia yang bertujuan untuk memperpanjang umur Presdir. Di sana Lirang pun hadir untuk bertemu Imogi. Di sebuah parkiran, Yuri dikejutkan dengan kehadiran Shinju yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Shinju beralasan bahwa dia meminta nama untuk si anjing yang pernah Yuri bawa. Yuri memberi nama Anastasia,
Di sana Shinju mengungkapkan isi hatinya dan akan membuktikan pada Yuri bahwa tidak semua orang di dunia ini jahat. Kembali ke Lirang, dia mengatakan pada Imogi, dia tidak akan menerima perintah Imogi dan akan menghancurkan Ji-ah kapanpun dia mau. Namun si Imogi memperingatkan Lirang, bahwa sejak awal Ji-ah telah menjadi manusia persembahan untuknya yang kali ini akan dia jadikan istri. Di sisi lain, Shinju datang menghampiri Leon yang sedang sedih dengan membawakan makanan kesukaannya. Shinju lalu menanyakan mengapa Leon tidak menceritakan bahwa yang Ji-ah lihat adalah hanya potongan kisah mereka. Namun Leon sudah memutuskan, jika Ji-ah tahu semua ceritanya, dia tidak ingin Ji-ah mengorbankan dirinya lagi untuk melindungi Leon. Dan semua kejadian di masa lalu terulang kembali. Scene berganti saat Imogi merencanakan sesuatu bersama Presdir, yang mana Leon harus membuat pilihan antara menyelamatkan Lirang sebagai adik atau Ji-ah sebagai kekasihnya. Di rumah, Lirang kedatangan seseorang yang menawarkan jus dengan sedikit memaksa. Lirang mengusirnya, namun saat itu si penjual jus menanyakan apa yang Lirang takutkan. Lirang pun langsung menutup pintunya. Di dalam rumah dia mendengar suara dari dalam lemari. Saat membuka lemari itu, Lirang tiba-tiba berada di depan rumah tempat tinggalnya dulu. Saat melihat sekitar, ia sudah berada di hutan tempat dulu ditinggalkan oleh ibunya. Di sana dia diserang dan digigit oleh roh jahat. Lirang sempat putus asa karena yakin Leon kali ini tidak akan menolongnya. Lirang akhirnya melawan sendiri para roh jahat itu. Di sisi lain, Ji-ah mengalami hal serupa seperti Lirang. Setelah diberi jus oleh si penjual, dia memasuki sebuah ruangan, namun tiba-tiba berada di sebuah mobil bersama orang tuanya. Dan mengalami kejadian kecelakaan seperti yang dia alami dulu. Si penjual jus memberitahu Leon bahwa Ji-ah dan Lirang ada di balik pintu yang harus Leon pilih. Dihadapkan dengan kedua pilihan itu, ternyata Leon lebih memilih untuk menyelamatkan Lirang. Lirang masih bertempur dengan para roh jahat, tanpa disangka Leon datang menolongnya. Sementara Ji-ah, dia tiba-tiba terbangun sedang berada di kamarnya didampingi ibunya. Kembali ke Lirang dan Leon di dalam hutan. Lirang sudah lemas karena gigitan dari roh itu. Leon membalutnya dan mengatakan bahwa waktu Lirang hanya 1 jam sampai racunnya menyebar. Mereka akhirnya bergegas untuk segera pergi mencari jalan keluar. Di dunia nyata, teman-teman Ji-ah yang sedang berkumpul diberitahukan bahwa Ji-ah pingsan. Dan secara bersamaan Lirang ditemukan Yuri sedang tak sadarkan diri, begitupun Leon yang ditemukan Shinju. Shinju membawa Leon ke restoran pengantin siput. Karena dahulu kala, suami pengantin siput mengalami hal serupa. Pengantin siput hanya memberitahu bahwa itu adalah ulah roh kegelapan yang hidup dalam jiwa-jiwa kita yang kelam. Namun dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, sehingga saat kejadian dulu suaminya pun meninggal. Kembali ke Ji-ah, dia heran mengapa ibunya berada di sana. Dia mencoba mengetes ibunya seperti dulu, namun kali ini jawaban ibunya selalu benar. Sehingga Ji-ah yakin bahwa kali ini dia tidak bermimpi dan langsung memeluk ibunya. Kembali ke Lirang, di sana Lirang masih angkuh meskipun Leon telah menolongnya. Dia tidak mau mengikuti arahan Leon, dia malah membahas kejadian dulu saat Leon mengeksekusinya. Leon mengatakan bahwa ia tidak pernah meleset saat menggunakan pedangnya. Leon meminta Lirang untuk berpikir mengapa saat itu Lirang masih hidup. Disitulah hati Lirang luluh dan akhirnya mengikuti Leon untuk mencari jalan keluar. Sementara Ji-ah, dia masih merasa aneh dengan keberadaannya. Namun ayahnya datang mengajak Ji-ah untuk segera makan. Ji-ah merasa terharu karena bertemu orang tuanya, dan berharap bahwa ini bukan mimpi. Saat itu Ji-ah melihat bayangan Leon namun tidak bisa mengenalnya. Dan di dunia nyata, Shinju meminta pertolongan nenek agar bisa menolong Leon dan rela melakukan apa saja perintah nenek. Leon mengetahui bahwa mereka berada di sana karena ulah roh kegelapan yang memperdaya ingatan buruk Lirang sehingga Leon meminta Lirang untuk memikirkan kembali hal yang membuat Lirang takut. Karena itu, Lirang langsung memikirkan ketakutannya ditelantarkan oleh Leon dan ibunya.
한 번도 너를 버린 적이 없어. Akhirnya Lirang melihat pintu keluar di seberang jurang. Leon pun meminta Lirang untuk segera memasukinya, sementara Leon masih harus melawan para roh jahat. Lirang berhasil keluar dan sadar, tapi sedih harus meninggalkan Leon. Di sisi lain, Jiah yang berada di rumah sakit tiba-tiba jantungnya melemah. Teman-teman Jiah merasa panik dan segera memanggilkan dokter. Saat itu, Shinju mengambil kesempatan untuk menculik Jiah. Dia membawa Jiah ke restoran pengantin siput untuk ditidurkan di samping Leon. Itulah perintah nenek agar mereka bisa segera bangun. Kembali ke Jiah di alam bawah sadarnya, dia sedang melihat foto masa kecil bersama orang tuanya. Lalu ayahnya menceritakan saat Jiah membuat anyelir yang sampai saat ini masih ayahnya simpan. Kemudian Jiah mendengar suara telepon dari kamarnya. 나야, 언제나 기다리고 있을게. 알아차려야 돼. Leon meminta Jiah untuk sadar dan mengingat bagaimana dia bisa datang ke tempat itu. Jiah pun tersadarkan saat dia melihat daun mukut yang mengingatkan dia akan kenangan bersama Leon. Kali ini Leon di alam bawah sadarnya seperti sedang tersesat. Badannya menjadi lemah sampai tak kuasa untuk berdiri lagi dan akhirnya pingsan. Di sisi lain Jiah sedang menunggu Leon sadarkan diri. Saat itu roh kegelapan datang untuk mengecek keadaan Leon. Namun saat roh kegelapan hendak pergi, Leon terbangun. Di sana Leon tersenyum karena berhasil membuat roh kegelapan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Namun dia tidak bisa apa-apa lagi karena sekarang Leon yang mengendalikannya. Roh kegelapan pun menjadi ketakutan, dan membuat Imogi yang pikirannya sedang terhubung di sana, berhasil Leon temukan. 내가 조만간 잡으러 갈게. Keesokan harinya sepulang kerja, Jiah melihat Leon berada di seberang jalan. Jiah berlari memeluknya karena sudah sangat merindukannya. 이연이 좋으니까 난. Kemudian Leon mengajak Jiah mengunjungi gunung kekuasaannya dulu. Di sana Leon memperlihatkan sebuah kotak berisi kacang ginkgo pemberian putri. Kacang itu melambangkan keabadian. Leon mengatakan bahwa kacang itu adalah pemberian terakhir putri sebelum akhirnya putri mati. Di sana Jiah menyampaikan terima kasih pada Leon karena tidak melupakannya. Ia juga meminta maaf karena telah membuat Leon menunggu begitu lama. Di rumah, Lirang mendapat telepon dari Leon yang akan mengunjunginya. Lirang merasa senang dan memberitahu Yuri bahwa dia akan memberitahu Leon tentang Imogi. Bel pun berbunyi, Lirang yang mengira Leon tiba, dikagetkan dengan kedatangan Presdir. Singkat cerita, Yuri mencari Lirang yang menghilang. Saat itu Leon datang dan langsung menyantap makanan yang Yuri bawa untuk Lirang sehingga membuat Yuri kesal. 근데 너 때문에 Ternyata Lirang diajak ke rumah si Presdir dan ditawarkan ceplukan agar kondisinya pulih kembali. Si Presdir melakukan itu karena sudah merencanakan sesuatu. Tapi Lirang menolaknya sambil marah atas insiden roh kegelapan. Di sana, si Presdir tak gentar karena Lirang masih terikat perjanjian dengannya yang dulu belum Lirang bayar. Yang mana, waktu Lirang membutuhkan pertolongan, si Presdirlah yang menolongnya. Agar perjanjiannya berakhir, Lirang diberi waktu 2 hari untuk membuat Leon tak sadarkan diri agar Imogi yang berada pada tubuh Jiah bisa berpindah pada Leon. Di sisi lain, Leon yang sedang menunggu Lirang tapi tak kunjung datang, dia pun pergi dan menitipkan bunga azelia kesukaan Lirang pada Yuri. Lalu Jiah yang sedang bercerita pada teman-temannya, dia meminta teman-temannya untuk mencoba memakai kacamata ajaib. Mereka terkejut bahwa di masa lampau pun mereka bertiga selalu bersama.
Lalu mereka semakin penasaran dan menanyakan tentang Leon. Leon kemudian datang. Jia memberitahu bahwa Leon adalah seekor Guminho dan mereka pun terkejut yang kedua kalinya. Lirang kembali ke rumah dengan perasaan yang membagongkan. Di sana Yuri memberikan bunga azalea dari Leon, namun Lirang semakin sedih saat sedang mencicipinya. Di tempat lain, pihak kepolisian cukup heran dengan ditemukannya jasad yang tak wajar di sebuah bangunan kosong. Masih di malam itu, Shinju memberitahukan pada Leon bahwa dia melihat Lirang yang kondisinya menjadi pulih ketika keluar dari rumah seseorang. Di kantor, kepala tim mengenalkan Imogi sebagai karyawan magang atas rekomendasi Presdir. Di sana Imogi memperkenalkan dirinya sebagai Terry. 테리라고 합니다. Saat itu, Jia dan Terry diberi tugas untuk mencari berita tentang jasad tak wajar yang ditemukan tadi malam. Sementara Lirang yang dilema, mendatangi nenek untuk menanyakan cara membatalkan perjanjiannya dengan si Presdir. Ternyata perjanjian itu bisa batal jika salah satu di antara mereka ada yang mati. Jia dan Terry telah sampai di lokasi. Saat Jia mendekati jasadnya, dia melihat kuku palsu si jasad sama dengan kuku yang ditemukan di rumah Presdir waktu itu. Jia langsung kembali ke kantor dan tanpa ada rasa takut dia menemui Presdir untuk meminta penjelasan. Si Presdir pun menjawab dengan memperlihatkan tanda di dahinya. Dan sudah pasti di sana Jia sangat terkejut. Lalu si Presdir memberikan pesan yang ditulis si ayah, bahwa ayah dan ibunya membutuhkan pertolongan. 뒷면을 봐. 왜 우리를 구하러 오지 않니? 살아있어? Ternyata keyakinan Jia bahwa orang tuanya belum meninggal memang benar. Lalu si Presdir meminta Jia agar membuat Leon tak sadarkan diri jika ingin melihat orang tuanya kembali. Di sisi lain, Terry yang sedang berjalan pulang sedikit kaget karena Leon sudah mengetahui bahwa dia adalah Imogi. Dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Namun saat Leon menusukkan pedangnya, Terry tidak terluka. Terry berkata, kali ini Imogi tidak akan mati karena dia tidak menumpang di jasad manusia. Kemudian saat Leon ingin mencoba mengeluarkan kekuatan petirnya, Imogi mengucapkan kata sihir yang membuat orang-orang di sekitar melakukan aksi bunuh diri. Di tempat lain, Jia yang mendapatkan tawaran dari Presdir mencoba memikirkan jalan keluarnya. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk memberitahukannya pada Leon. Leon curiga bahwa orang tua Jia disembunyikan di pohon ceplukan. 마녀 좀 같이 잡아줄래? 내가 인어공주라면 말이야. Tak jauh beda dengan Jia, Lirang di sebuah bar sedang memikirkan tawaran si Presdir. Saat Lirang hendak keluar dia melihat Leon, di sana Lirang yang putus asa pun memberitahukan semuanya pada Leon. Ternyata Leon sudah memiliki rencana dengan cara bertukar wujud. Singkat cerita, Leon yang sudah bertukar wujud dengan Lirang, mendatangi si Presdir untuk menyepakati tawarannya. Presdir yang tak tahu bahwa dia sedang dibodohi, sangat senang dengan keputusan Lirang dan memberikan obat tidur untuk membuat Leon tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Leon dan Lirang menjalankan aktingnya, dan si Presdir mengamati mereka dari CCTV. 위해 죽어야겠다. Di sana si Presdir senang karena rencananya telah berhasil. Dia pun mendatangi Leon yang sudah tak sadarkan diri. Lalu menghubungi Terry untuk segera datang. Namun saat Terry hendak pergi, Jia yang mendapat tugas untuk membuat Terry tidak kemana-mana melakukan tugasnya dengan baik. Karena Terry tak kunjung datang dan takut Leon kembali sadar, si Presdir mencoba menusuk Leon namun Lirang tak tinggal diam. 여우는 말이야. Di sana si Presdir terkejut dan terlihat tampak bodoh. Lalu dia mencoba menusuk Leon, namun malah dia yang tertusuk. Kemudian Leon meminta dia membatalkan perjanjiannya jika ingin selamat. Si Presdir akhirnya memohon pada Lirang untuk menyelamatkannya sehingga perjanjian pun berakhir. Si Presdir yang kesakitan segera mencari pohon ceplukan yang dia sembunyikan. Syukur alhamdulillah rencana Leon berhasil.
Lirang merasa senang karena perjanjiannya telah berakhir. Sementara Leon senang karena sudah mendapatkan pohon ceplukan untuk mengembalikan orang tua Jia. Sementara Terry yang masih ditahan oleh Jia, akhirnya tahu bahwa Jia sedang merencanakan sesuatu. Namun Jia tak khawatir karena Terry tidak akan membunuhnya, dan ia telah mendapat kiriman foto pohon ceplukan dari Leon. Jia pun kembali ke rumah dengan perasaan senang karena bisa melihat orang tuanya kembali. Scene berganti saat Imogi meminta Presdir untuk mendatanginya. Namun Presdir kabur karena merasa ketakutan setelah gagal menjalankan tugas. Lalu Imogi mendatangi Shinju berpura-pura ingin memeriksa kucingnya yang sakit. Ternyata kedatangan Imogi ke sana untuk memberikan bisikan sihirnya pada Shinju. Bisikan yang belum kita tahu maksudnya akan dipergunakan Imogi jika waktunya sudah tepat. Bukan hanya Shinju saja, Imogi juga mendatangi pengantin siput dan melakukan hal yang serupa. Selain mereka berdua, Imogi menyihir Yuri dengan mengatakan bahwa Lirang harus dibunuh. Oleh karena itu Yuri pun melakukannya dengan sukarela. Saat itu Yuri baru tersadar saat melihat banyak darah di tangannya. Singkat cerita, Lirang sudah mendapat perawatan dari Shinju. Akan tetapi itu tidak akan membuat Lirang bisa bertahan. Karena merasa bersalah, Yuri meminta Leon memberi Lirang sebuah ceplukan. Namun Leon melarangnya karena jika menggunakan ceplukan sama saja dia membunuh manusia demi menyelamatkan Lirang. Keesokan harinya, Yuri yang takut kehilangan Lirang mengabaikan larangan Leon. Dia nekat ke rumah Leon untuk mencuri beberapa ceplukan. Namun hal itu sia-sia, karena saat ceplukan sudah dipetik tak lama kemudian ceplukan itu langsung layu. Malamnya, saat teman-teman Jia masih di kantor mereka kedatangan Terry. Lalu Terry menghubungi Jia dan memperlihatkan teman-teman Jia yang sedang dalam pengaruh sihir berada di tepi atap gedung. 여보세요. 야! Terry melakukan itu karena ingin berkencan dengan Jia. Jika Jia menolak, teman-teman akan melompat dengan sukarela jika Imogi menyuruhnya. Leon yang mengetahui hal itu meminta Shinju untuk melacak keberadaan teman-teman Jia. Sementara Jia memenuhi permintaan Terry. Di sana Jia menanyakan mengapa dari sekian banyak orang harus dia yang Terry pilih. Terry menjawab bahwa dia merasa Jia memiliki sesuatu yang Imogi inginkan. Terry meminta Jia membujuk Leon segera menyerahkan tubuhnya agar raga Jia dapat terbebas dari Imogi. Di sisi lain, Shinju dengan mengandalkan indera penciumannya terus berusaha mencari keberadaan teman Jia. Dan tak terasa waktu sudah malam, tiba-tiba Terry menyatakan cintanya pada Jia. Tak disangka Leon datang dan meminta Terry melepaskan Jia. Karena kesal, Terry langsung meminta teman Jia untuk melompat dari atap. Untungnya Shinju datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Setelah tahu teman-teman Jia selamat, Leon langsung menggunakan kekuatannya. Namun Terry tak merasakan sesuatu melainkan Jia lah yang merasakan efeknya. Itu semua karena jiwa Imogi mereka terhubung, sehingga dampaknya akan berimbas pada Jia yang hanya manusia biasa. Dan bukan hanya itu, Imogi yang bersemayam dalam tubuh Jia terpancing keluar menggantikan kesadaran Jia. Dia meminta Leon untuk segera menyerahkan tubuhnya agar Jia dapat terbebas dan kembali menjadi manusia normal. Imogi menginginkan tubuh Leon karena dia merasa bahwa dulu yang seharusnya menjadi dewa gunung bukan Leon melainkan dirinya. Di sana, Leon berkata bahwa dia akan menyelamatkan Jia, tapi dia juga takkan menyerahkan tubuhnya pada Imogi. Mendengar itu Imogi menjadi kesal lalu menyerang Leon. Leon yang tahu bahwa Imogi belum menguasai tubuh Jia sepenuhnya, meminta Jia untuk menguatkan pikirannya agar bisa kembali sadar. 나 여기 있어. Setelah kejadian itu, Terry berhasil menemukan Presdir. Si Presdir yang ketakutan langsung meminta maaf agar Imogi tidak membunuhnya. Sambil menyihirnya,
Imogi menyuruh Presdir untuk menyerahkan diri pada polisi sebagai pelaku pembunuhan. 방송국 사장직이나 된 분이 왜 자수하러 왔어요. Di kantor imigrasi Alam Baka, si nenek telah mengambil keputusan untuk mempercepat kematian Ji-ah demi menghentikan tujuan Imogi sebelum terlambat. Karena dengan Ji-ah mati, Imogi juga bisa ikut mati. Namun di sana, si kakek menentangnya, tapi keputusan si nenek tidak bisa ditarik kembali hingga si kakek pun pergi meninggalkannya. Di rumah Lirang, Gomdong bersembunyi di dalam lemari untuk mendengarkan percakapan Yuri dan Imogi. Yuri meminta Terry menyelamatkan Lirang. Dan sebagai imbalannya, Yuri bersedia menjadi pengikut Terry. Di sana Terry sepakat dan memberi ceplukan untuk dihisap oleh Lirang sambil membisikkan seperti apa yang dibisikkan terhadap Shinju dan pengantin siput. Dalam perjalanan, Yuri meminta izin Imogi untuk menemui Shinju. Yuri meminta putus dari Shinju dan mengatakan hal-hal jahat padanya agar Shinju bisa segera melupakannya. Sementara Shinju, dia memberitahukan pada Leon atas apa yang diperbuat Yuri. Lirang lalu datang mengatakan alasan yang sebenarnya. Shinju menjadi sangat marah dan ingin segera menyerang Imogi, namun Leon mencegahnya. Saat itu, Leon sudah memiliki rencana agar si Imogi keluar dari tubuh Ji-ah tanpa harus terlebih dulu membunuh Ji-ah. Untuk mewujudkan rencana itu, Leon akan menggunakan sebuah benda pusaka yang disebut belati pembantai dosa. Yang mana benda tersebut sudah melegenda akan kekuatannya sejak ratusan tahun silam. Sementara si Presdir yang sudah masuk sel, tubuhnya mengalami bintik-bintik merah yang ternyata itu adalah sebuah reaksi dari virus yang diberikan Imogi. Dan virus itu juga menular pada polisi yang berada di sana. Mereka sudah siap menjalankan rencananya. Ji-ah dan Leon memasuki ruangan yang sudah dipersiapkan. Sebelum memulainya, Ji-ah meminta Leon untuk mengikatnya di kursi agar ketika dia berubah menjadi Imogi, si Imogi tidak bisa melukai Leon. Leon pun memberi pelukan pada Ji-ah. Di sana Ji-ah bertanya, apakah belati tersebut dapat membunuh Leon juga? Dan Leon pun membenarkannya. 그럼 뵐 수 있지. Seketika, si Imogi menggunakan belatinya pada tubuh Leon, hingga Leon langsung tak sadarkan diri. Tahu Leon sudah benar-benar pingsan, si Imogi mencabut satu sisik dari lehernya. Kemudian memasukkan ke dalam mulut Leon agar dia bisa berpindah tempat ke tubuh Leon. Namun Leon kembali bangun dan berterima kasih karena Imogi telah memberitahu Leon cara dia berpindah tempat. Ternyata belati pusaka itu hanya replika saja yang mana semuanya sudah sesuai dengan rencana. Di tempat lain, Terry yang merasakan hal itu keluar dari mobil dan dengan mudahnya membuat orang-orang yang bersentuhan dengan dia seketika langsung mati. Si nenek yang tahu semakin banyaknya korban jiwa, kembali mempercepat kematian Ji-ah yang mana sisa hidupnya hanya tinggal 2 hari lagi. Leon langsung pergi dan meminta Ji-ah untuk pulang duluan. Rupanya Leon menemui nenek karena kakek memberitahu bahwa nenek telah mengubah tanggal kematian Ji-ah. Leon memohon pada nenek untuk mengubah kembali tanggalnya. Namun nenek bersikeras dengan keputusan yang dia yakini itu adalah keputusan yang tepat. 편 잃었다. 제발 지아 죽이지 마. Di perjalanan pulang, Ji-ah tiba-tiba akan tertabrak. Untung kakek segera datang menyelamatkannya. Kakek lalu bercerita pada Ji-ah jika nenek sudah mengubah tanggal kematiannya. Kakek meminta maaf karena hanya ini yang bisa dia lakukan untuk mencegah Ji-ah dari kematian. Keesokan harinya, Leon masih berada di depan kantor imigrasi Alam Baka. Dia masih terlihat bingung. Namun nenek datang dan menanyakan bagaimana jika akhirnya tetap sama meskipun Leon sudah melakukan segala cara. 둘 중에 하나만 살 수 있다면 Sementara Ji-ah yang merasa gundah gulana, dia memanggil Imogi dalam dirinya. Saat Imogi muncul, Ji-ah mengatakan bahwa dia akan segera mati karena nenek telah mengubah tanggal kematiannya. Dengan begitu, Ji-ah sedikit tenang karena bisa menyampaikan kebinasaan si Imogi walaupun dia juga harus mati.
Leon akhirnya kembali pulang dan sudah memiliki rencana bersama nenek. Namun saat masuk ke kamarnya, Leon terlihat sedih. Ternyata rencananya adalah dia akan mengizinkan Imogi masuk ke dalam tubuhnya dan setelah itu dia akan bunuh diri melompat ke sungai Samdo. Singkat cerita, Leon dan Ji-ah pergi makan bersama, dan mungkin itu adalah untuk yang terakhir kalinya. Di klinik, Leon menjelaskan rencananya besok bersama Imogi. Shinju terkejut karena rencana Leon bunuh diri ke sungai Samdo bisa membuat Leon tidak bisa berreinkarnasi kembali. Shinju sempat menolak keputusan Leon. Leon meminta Shinju agar menjaga orang yang dia sayangi yaitu Ji-ah dan Lirang. Dengan berat hati, Shinju menghargai keputusan Leon. Leon pun datang menemui Lirang. Mereka terlihat sangat akur yang membuat Mimin sangat terharu. Leon bahagia karena di dalam diri adiknya itu masih tersimpan kebaikan. Di antaranya, dia mau menolong dan merawat si bocil Gomdong yang selalu disiksa oleh ayah tirinya, dan dia bisa merubah Yuri dari awalnya terlantarkan hingga menjadi seperti saat ini. Leon lalu menceritakan rencana yang sebenarnya, dengan alasan dia tidak ingin takdir Ji-ah yang dahulu terulang kembali. Ji-ah yang sekarang harus hidup dan bisa bahagia bersama keluarganya. Leon pun meminta Lirang untuk ikut bersamanya besok pagi demi mewujudkan rencana tersebut. Di sisi lain, dalam keras kepalanya ternyata si nenek masih memiliki perasaan. Kemudian beliau segera menghubungi Leon. Di sana nenek memberitahu Leon bahwa ada cara untuk menghabisi Imogi tanpa harus mengorbankan Ji-ah ataupun Leon. Nenek bersedia membantunya walaupun harus menyalahi aturan yang selama ini dia patuhi. Nenek menyarankan agar Imogi bisa keluar dari tubuh Ji-ah. Leon harus membawa Terry ke kantornya dan menusukkan pedangnya pada Ji-ah. Dan ketika Imogi menyatukan dirinya dengan Terry, nenek akan menyihirnya menjadi batu. Namun di sana, Leon khawatir Ji-ah akan mati karena pedangnya. Jika itu sampai terjadi, nenek akan menjamin Ji-ah bisa hidup kembali dengan kekuatannya. Mendengar itu, Leon sangat senang dan langsung menyanjung si nenek. Sementara di tempat lain, Terry menghubungi Ji-ah agar bisa bertemu. Di sana Terry memanggil Imogi di dalam diri Ji-ah untuk melakukan sesuatu. Leon yang sudah sampai di rumah, ingin segera menyampaikan kabar gembiranya pada Ji-ah. Namun Ji-ah memberitahukan bahwa sahabatnya telah kehilangan cermin bulan. Di sana, Leon sadar bahwa itu bukanlah Ji-ah. Dia langsung berpikir itu adalah pesan dari Terry bahwa nenek dalam bahaya dan ingin Leon bertindak. Saat Leon akan menolong nenek, mereka yang ada di sana telah menahan Leon. Rupanya untuk inilah Terry waktu itu membisikkan sihirnya pada mereka. Sementara itu, Terry sudah berada di kantor si nenek. Di sana si nenek sangat terkejut melihat wujud Terry adalah wujud dari anaknya yang sudah meninggal. Nenek semakin emosi ketika Terry menyampaikan bahwa dialah penyebab kematian anaknya si nenek. Semua ini sudah Terry rancang sejak Imogi yang dahulu dikalahkan oleh Leon. Kembali ke Leon yang berhasil mengalahkan teman-temannya hingga tersadar. Leon meminta Ji-ah yang masih dikuasai Imogi untuk ikut dengannya, begitupun dengan Lirang. Sampai di kantor imigrasi Alam Baka, Leon sudah terlambat dan melihat nenek sudah berubah menjadi batu akibat cermin bulan yang Imogi bawa. Leon yang marah langsung menyerang Imogi dengan pedangnya. Namun Ji-ah selalu menghalanginya. Walaupun tahu itu bukan Ji-ah, tapi Leon tak kuasa melawannya. Leon lalu memohon pada Ji-ah untuk sadar. Pikiran Ji-ah mulai terpengaruhi hingga Ji-ah merasa kesakitan. Tak ingin membuat Ji-ah menderita lebih lama lagi. Akhirnya Leon menyerah dan akan melakukan seperti yang sebelumnya sudah direncanakan. Beberapa bagian tubuh Leon pun mulai menampakkan sisik Imogi. Di luar kantor, Lirang yang dicegah Yuri, terpaksa harus bertindak agar dia bisa menyelamatkan Leon. Tapi saat di dalam, Lirang melihat tubuh Leon sudah dimasuki Imogi. Lirang marah dan menyerang Terry. Karena bukan tandingannya, Terry dengan mudah mengalahkan Lirang. Namun saat itu tubuh Terry tiba-tiba merasa lemah dan kesakitan. Leon kemudian bangun dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah darinya sebelum mereka mati. Ternyata, sebelumnya Leon sengaja memakan bunga beracun agar Imogi yang masuk dalam tubuhnya ikut keracunan. Sehingga Terry juga otomatis merasakan dampak dari racun tersebut. Leon tidak mau membuang-buang waktu sebelum dia benar-benar berubah menjadi Imogi seutuhnya.
Leon menyeret Imogi ke dekat pintu gerbang Sungai Sando. Saat itu Leon melempar pedangnya pada Lirang. Saat gerbang sungai terbuka, Leon meminta Lirang untuk segera menusuknya. Terry terkejut karena dia tahu bahwa jika masuk ke Sungai Sando dia akan mati dan tidak bisa terlahir kembali. Di sana, Lirang sepertinya tidak bisa melakukan perintah Leon. Namun Leon memohon dan mengingatkan Lirang bahwa dia akan bahagia jika mati sebelum dirinya berubah menjadi Imogi. Dan akhirnya kesedihan yang sangat mendalam bagi mereka karena harus kehilangan seseorang yang sangat mereka sayangi. Namun kematian Leon tidak sia-sia. Orang-orang yang terpapar virus akibat ulah Imogi seketika kembali normal. 원인도 기전도 알 수 없는 미지의 질병에 수수께끼의 질병이 지난밤 씻은 듯이 사라졌습니다. 그간 시민들을 공포로 몰아넣었던 세상엔 정말 기적이 있는 걸까요? Dan nenek pun bisa kembali bekerja, tapi dia cukup terpukul dan terus berusaha menghubungi hakim akhirat agar Leon bisa berreinkarnasi. 수만을 구하고 지가 희생한 거라니까. Namun usaha nenek tak membuahkan hasil. Sementara, Lirang yang merasa telah membunuh Leon oleh tangannya sendiri, dia tidak bisa menjalani hidupnya. Lirang tak berhenti menenggak miras di dalam kamarnya dan dia tidak ingin melihat siapapun. Ketika berjalan pulang, Shinju menyampaikan pesan Leon agar Ji-ah jangan menyia-nyiakan hidupnya. Shinju pun mendatangi Lirang dan mengatakan bahwa Lirang jangan merengek seperti bayi karena Leon akan sedih jika melihatnya. Lalu memberikan sebuah rekaman video yang sengaja Leon buat untuk Lirang. Di awal rekamannya, Leon berkata bahwa jika Lirang melihat video ini berarti Leon sudah almarhum. Saat itu, Lirang tak bisa menahan tangisnya. Leon meminta Lirang harus kuat karena Lirang sudah memiliki keluarga yang tidak akan menelantarkannya. Leon juga mengingatkan bahwa dari dulu, Leon tidak ingin dan tidak pernah menelantarkannya. 내 목까지 아껴줘. Singkat cerita 6 bulan telah berlalu, mereka semua kini menjalani hidup sebagaimana yang almarhum Leon minta. Namun Shinju yang sebelumnya terlihat kuat, saat melamar Yuri dia sangat bersedih karena Leon tidak berada di sana melihat kebahagiaan Shinju. Lirang dan Ji-ah sedang berada di sana dan melihat si peramal sedang membuka praktiknya di sebuah tenda. Mereka pun segera menghampiri dan ternyata itu semua bukan kebetulan. Si peramal ternyata hakim akhirat yang selama ini terus dihubungi si nenek agar Leon bisa berinkarnasi. Karena sudah tak tahan dengan ocehan si nenek, dia pun mengabulkan permintaannya. Tapi seperti biasa, setiap permintaan harus ada kesepakatan. Lirang pun langsung menyanggupi dan dia bersedia menukar Leon dengan nyawanya. Tapi sebelum itu, Lirang meminta agar dia bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah menganggapnya keluarga. Mereka berlari menghampiri Lirang walaupun hanya untuk melihat wajahnya. Namun apa daya, waktu telah habis dan Lirang pun menghilang bersamaan dengan keberadaan peramal itu. Yang tertinggal hanya sebuah ponsel milik Lirang. Cerita pun diakhiri ketika turun hujan dan seseorang memberikan Ji-ah sebuah payung merah. Saat itu Ji-ah yakin bahwa Leon berada di sana. 다시 너 못 볼까봐 너무 무서웠어. Leon berkata bahwa sekarang dirinya sudah menjadi manusia dan akan menua bersama. Dan alhamdulillah cerita pun selesai dengan penuh haru, dan Mimin sangat berterima kasih atas waktu yang teman-teman luangkan untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua diberi kemudahan atas segala niat dan tujuan baik kita, selalu diberikan kesehatan,
dilebihkan rezekinya serta umur panjang yang penuh manfaat dan mendapat keberkahan bagi diri kita maupun orang lain. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini, dukung terus dengan klik tombol subscribe-nya, like videonya dan berikan komentar yang membangun.